Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadilah dengan NPM 2110552010080. Di sini saya akan membahas sedikit tentang rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu yaitu Bu Mutiara Ayu Mawaddah Eskom. Oke, langsung saja kita ke materi berikutnya. Rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak itu merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan menerapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efektif, efisien, dan efektif pada user lainnya. Nah, perangkat lunak sendiri merupakan sekumpulan data yang tersimpan dan terprogram oleh sistem komputer. Istilah ini cukup umum dengan sebutan software. Oke, pada materi kali ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu basis data atau database, yang kedua DBMS atau bisa disebut database management system, yang ketiga ada structured query language, yang keempat ada siklus hidup basis data atau database, terus selanjutnya ada relationship diagram, terus ada conceptual data model, terus ada physical data model. Nah, langsung saja ke materi berikutnya. Oke teman-teman, ya, perlu kita ketahui basis data atau database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengolahannya. Nah, fungsi database itu sendiri yaitu untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Nah, jenis-jenis database atau basis data yaitu ada yang pertama operasional database. Operasional database juga dikenal dengan nama online transaction processing database. Ini juga berfungsi sebagai wadah mengolah data dinamis secara real time atau langsung. Di samping itu, operasional database memberikan manfaat kepada penggunanya untuk melihat hingga memodifikasi data. Nah, yang kedua ada data warehouse, yang dimana data jenis ini sering digunakan untuk melakukan analisis dan pelaporan data. Database warehouse dianggap sebagai komponen inti business intelligence, yaitu database warehouse dengan repository sentral terpadu dan berasal dari satu atau lebih sumber yang berbeda. Nah, yang ketiga ada distribusi database. Distribusi database berbeda dengan sistem paralel yang terhubung erat dan memiliki sistem pada data tunggal. Basis data yang satu ini tidak terpasang pada perangkat komputer atau sejenisnya. Sistem ini terdistribusi melalui suatu situs yang tergabung dan tidak memiliki komponen fisik. Nah, terus ada relation database, yang dimana relation database mengorganisir data berdasarkan model hubungan data. Yang selanjutnya end user database, yang dimana basis data yang satu ini dikembangkan oleh end user melalui workstation yang mereka lakukan sendiri. Terus berbagai jenis berkas data dibuat sendiri dengan suatu prosedur tertentu. Adapun contohnya seperti spreadsheet, terus work processing, dan download file. Nah, selain kelima database di atas, terdapat basis data lain. Basis data lain, ya ini analytical database, real-time database, external database, navigation database, hypermedia database, in-memory database, dan document oriented database. Nah, itu selain dari kelima database yang saya bahas ini. Terus ada DBMS, yaitu database management system. Database management system
yaitu software yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengambil database. Software ini menyediakan antarmuka yang memungkinkan user membaca, membuat, menghapus, dan memperbarui data. Terus DBMS mengoptimalkan pengolahan data menggunakan teknik skema database yang disebut normalisasi. Hasil tabel data besar akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk meminimalkan redundansi dan dependensasi. Komponen yang ada di DBMS yaitu ada storage engine, yang dimana storage engine ini atau mesin penyimpanan yaitu elemen inti DBMS yang berinteraksi dengan sistem file di tingkat sistem operasi. Terus ada query language yang dimana query language ini contohnya termasuk struktur query language yaitu SQL dan MongoDB query language yaitu MQL. Keduanya digunakan untuk berinteraksi dengan database. Terus ada query processor. Query processor ini menafsirkan query user sehingga database bisa memahami command yang diinput. Terus ada optimization engine yang dimana memberikan insight tentang performa dan query database. Terus ada metadata catalog, dimana komponen ini bertindak sebagai repository objek database. Setiap objek yang dibuat akan disimpan di sini. Katalog ini digunakan untuk memverifikasi query user dan memberikan detail struktur database. Terus ada log manager. Log manager ini untuk melacak aktivitas pengguna, login, backup, dan tindakan lain yang dilakukan dengan DBMS. Terus ada reporting and monitoring tool, dimana utilitas ini menghasilkan laporan dan memantau pengguna raws DBMS. Terus ada data utilities, dimana tool tambahan yang melakukan tugas backup dan recovery, validasi data, perbaikan database, dan pengecekan integritas data di shared server atau private server yang kita miliki. Oh ya teman-teman, sebelum kita membahas tentang jenis database manajemen sistem, perlu kita ketahui bahwa contoh DBMS itu seperti MySQL, dan ada juga PostgreSQL. Nah, ada juga tadi seperti yang kita bahas di sini. Di sini bawah contohnya yaitu ada MySQL dan PostgreSQL. Nah, terus jenis database management system. Yang pertama ada Relational Database Management System atau RDMS, yang dimana memiliki antarmuka yang user friendly dan menggunakan data struktur dalam bentuk tabel dengan relasi yang telah ditentukan sebelumnya. RDBMS menggunakan SQL agar bisa berinteraksi dengan database. Yang kedua ada Document Database Management System atau DODBMS, mengolah data dalam file yang mirip dengan JSON yang hampir tidak memiliki struktur relasional. Sistem ini biasanya menggunakan MongoDB Query Language. Oh ya teman-teman, MongoDB QL ini juga termasuk salah satu jenis database yang ada yang saat ini kita bahas. Terus termasuk sebagai membaca dan menulis. Terus teman-teman ada juga Columnar Database Management System atau yang disebut CDBMS, yang dimana database dalam format kolom untuk mencapai performa tinggi. Sistem ini menyediakan pemrosesan analitik yang cepat karena membaca data secara efisien. Itulah sebabnya
bisnis dengan data yang memerlukan kapasitas disk besar biasanya menggunakan CDBMS. Nah, SQL, Structured Query Language, dalam bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis rasional. Jenis perintah SQL yaitu ada DDL, Data Definition Language. DDL merupakan sub perintah bahasa SQL yang dimanfaatkan guna membangun kerangka database, seperti halnya tabel dan database. Ada 3 perintah penting di dalam DDL atau Data Definition Language, yaitu diantaranya create, alter, dan drop. Create merupakan suatu perintah untuk membuat beberapa kebutuhan seperti database anyar, kolom anyar, view anyar, dan table anyar. Alter merupakan perintah yang berfungsi mengubah struktur tabel yang sudah dibuat, meliputi pengubahan nama tabel, penambahan kolom, pengubahan kolom, penghapusan kolom, dan menambah atribut kolom. Sedangkan drop merupakan perintah untuk menghapus database atau table. Terus ada DBML, Data Manipulation Language, yang merupakan sub perintah sebagai SQL yang dimanfaatkan dalam manipulasi database yang sudah dibuat. Ada 4 perintah penting di dalam DBL. Keempat perintah yang dimaksud yaitu insert, select, update, dan delete. 4 perintah penting DBML atau Data Manipulation Language memiliki fungsi berbeda, di mana insert merupakan perintah yang bisa digunakan untuk memasukkan data baru dalam tabel. Perintah ini dapat dijalankan saat database dan tabel telah selesai dibuat. Select merupakan perintah untuk mengambil lalu menampilkan data dari tabel atau sejumlah tabel memanfaatkan relasi. Update adalah perintah untuk memperbarui data dalam tabel, sementara delete adalah perintah untuk menghapus data atau tabel yang telah kita buat. Nah, yang terakhir ada DCL, Data Control Language, yang dimana bahasa SQL dengan fungsi pengontrolan data dan server database, misalnya manipulasi user dan privilege guest. Terdapat 2 perintah penting dalam DCL, Data Control Language, yaitu grant dan revoke grant merupakan perintah untuk memberi hak akses dari admin ke pengguna atau user. Adapun hak akses yang dimaksud bisa hak untuk membuat, mengambil data, mengubah data, hingga menghapus data. Selain itu, ada hak khusus lainnya yang diberikan berkaitan dengan sistem database. Sedangkan revoke merupakan perintah untuk mencabut hak akses yang sebelumnya diberikan kepada pengguna. Jadi bisa dibilang revoke memiliki fungsi berkebalikan dengan grant. Oh ya, satu lagi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, perlu kita ketahui fungsi lain SQL adalah untuk membuat sebuah prosedur baru dan ini akan tersimpan dalam sebuah database. Selain itu, juga bisa mengatur hak akses dalam tabel, prosedur, maupun hal-hal penting lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pengertian SQL adalah sebagai sebuah bahasa khusus yang digunakan ketika membuat maupun mengolah database dalam sebuah website. Nah, selanjutnya siklus hidup basis data atau database. Ada beberapa siklus hidup basis data atau database yang telah saya dapat atau saya rangkum pada materi saya sendiri. Yang pertama itu ada database planning, yaitu perencanaan database. Database ini adalah aktivitas manajemen yang mendorong tahapan-tahapan dari penerapan sistem basis data untuk dapat direalisasikan seefisien dan seefektif mungkin. Tahap ini biasanya dimulai dengan mendefinisikan mission statement dan mission objektif. Mission statement berisi tujuan utama dari penerapan sistem basis data. Ini akan membantu menjelaskan maksud dari diadakannya proyek pengembangan sistem basis data ini. Nah, yang kedua ada system definition atau definisi
batasan sistem. Definisi batasan sistem adalah proses menspesifikasikan ruangan lingkup atau batasan dari aplikasi sistem basis data dan user view utama. Yang dimaksud user view adalah apa yang diperlukan dari suatu sistem basis data dari sudut pandang satu, fungsi atau peran pekerja seseorang, misalnya manajer, supervisor, dan sebagainya. Atau yang kedua, area pekerjaan atau departemen, misalnya marketing, HRD, penjualan, dan sebagainya. Dalam pengembangan sistem basis data, user view bisa saja berisi satu user view atau bisa juga banyak user view, tergantung pada kompleksitas sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, analisa dan pengumpulan kebutuhan atau persyaratan. Ini adalah proses pengumpulan dan menganalisa informasi mengenai bagian dari organisasi yang akan didukung oleh aplikasi sistem basis data dan menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna pada sistem yang baru. Pada umumnya, informasi yang digunakan berdasarkan masing-masing user view. Informasi yang dikumpulkan antara lain meliputi deskripsi tentang data yang biasanya dan akan digunakan. Detail-detail bagaimana data akan digunakan, yaitu kebutuhan atau syarat tambahan untuk sistem basis data yang baru. Yang keempat ada database design, yaitu proses pembuatan rancangan sistem basis data menggunakan visi dan misi perusahaan. Ada 3 tahapan dalam merancang sistem basis data. Yang pertama adalah perancangan konsep basis datanya dulu. Terus yang kedua ada perancangan logik basis datanya dulu, yang dimana proses membuat model data yang digunakan dalam sebuah enterprise yang didasarkan oleh data model secara lebih spesifik. Nah, yang ketiga ada perancangan fisik basis data yang dimana menghasilkan deskripsi dari implementasi sistem basis data dalam secondary storage yang menyajikan relasi-relasi dasar atau utama organisasi file indeks yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien ke data. Selanjutnya ada DBMS selection atau pemilihan software basis data. Ini adalah proses memilih DBMS untuk mendukung sistem basis data. Berikut langkah-langkah untuk memilih DBMS. Yang pertama ada menggambarkan cakupan tugas berdasarkan kebutuhan, membandingkan 2 atau 3 produk DBMS. Yang ketiga mengevakuasi produk DBMS tersebut. Yang keempat ada merekomendasi pemilihan DBMS dan membuat laporan hasil dari evaluasi produk DBMS. Nah, yang keenam ada application design, perancangan aplikasi. Perancangan ini adalah perancangan antara muka pengguna dan program aplikasi yang mengakses dan proses basis data. Terus yang ketujuh ada prototyping, yang dimana pembuatan model sistem basis data yang bisa digunakan atau berjalan, dimana perancangan dan penggunaan sistem basis data bisa menggunakan untuk memvisualisasi dan mengevaluasi bagaimana sistem final akan terlihat dan berfungsi. Yang kedelapan ada implementasi, dimana relasi fisik dari sistem basis data dan perancangan aplikasi. Yang kesembilan ada konversi data dan memasukkan ke DBMS, yang dimana proses mengambil data dari sistem yang lama ke sistem yang baru dan kemudian mengkonversi data untuk diaplikasikan ke sistem yang baru. Yang ke-10 ada testing, pengujian, yaitu proses mengeksekusi program untuk menemukan kesalahan. Yang ke-11 ada operasional maintenance, yang dimana proses monitor dan merawat sistem setelah dilakukan instalasi. Beberapa aktivitas dalam tahapan ini antara lain yaitu memonitor performa sistem, terus maintenance dan mengupdate sistem basis data. Kita bahas ke slide selanjutnya. Yaitu ada ERD, Entity Relationship Diagram, yang dimana istilah dari bahasa Inggris yang artinya diagram hubungan entitas atau ERD pun sering disebut dengan model EIR atau IR diagram. Sederhananya ERD ini adalah salah satu jenis diagram yang sifatnya lebih struktural dan bisa digunakan untuk dimanfaatkan dalam
suatu desain pada suatu database ataupun pada sebuah business plan. Komponen susunan Entity Relationship Diagram atau ERD ini yaitu yang pertama ada entitas, yang dimana sekumpulan objek yang nantinya akan diidentifikasi ketika sedang membuat ERD. Umumnya suatu entitas akan digambarkan dalam suatu simbol persegi panjang. Di sisi lain, entitas yang lemah akan digambarkan dengan simbol persegi panjang yang kecil di dalam persegi panjang yang lebar. Masing-masing entitas sudah tentu mempunyai perbedaan. Bila ternyata ada kesamaan, maka entitas tersebut tidak perlu dicantumkan. Yang kedua ada atribut. Setiap entitas selalu mempunyai elemen ataupun atribut agar bisa menjelaskan dengan baik. Umumnya atribut akan digambarkan sebagai simbol di dalam Entity Relationship Diagram. Terdapat beberapa jenis atribut seperti atribut simple, terus atribut kunci, atribut multi nilai, terus atribut gabungan, dan juga atribut derivatif. Yang ketiga ada relasi. Relasi atau hubungan adalah suatu tingkat ketertarikan pada beberapa entitas dari gabungan lain. Umumnya relasi ini akan dicerminkan dalam simbol berbentuk belak tupat di dalam Entity Relationship Diagram. Relasi ini akan dibagi menjadi beberapa jenis seperti on to one, on to many, dan juga many to many. Fungsi Entity Relationship Diagram yaitu membantu menganalisis suatu database dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih murah. Terus mampu menjalankan relasi antara setiap data yang mempunyai keterkaitan dengan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi khusus. Terus yang ketiga membantu menjalankan dokumentasi data yang terdapat dalam suatu database dengan cara melakukan analisis dan identifikasi pada setiap objek ataupun entitas serta relasinya. Yang terakhir melakukan suatu pengujian model yang sebelumnya sudah dibuat. Selanjutnya ada CDM, Conceptual Data Model. Penjelasan notasi. CDM ini adalah diagram grafikal yang menggambarkan keseluruhan struktur logik dari sebuah basis data. Pada model ini sebuah data yang ada pada dunia nyata diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data. Penjelasan notasi di dalam CDM yang digunakan adalah persegi 4 menyatakan entitas dan di bawahnya menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key di garis bawahi. Garis menyatakan relasi sebagai penghubung atau himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Dan yang ketiga ada kardinalitas relasi dinyatakan dengan banyak garis cabang pada garis relasi. Dan pada garis relasi dapat langsung dituliskan nama relasi yang menghubungkan antara entitas. Nah, untuk melambangkan fungsi dari CDM diperlukan simbol-simbol yang bisa dilihat pada daftar simbol. Sedangkan dari masing-masing simbol adalah sebagai berikut, yang dimana data entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Data entitas adalah segala sesuatu baik yang nyata maupun abstrak yang datanya akan direkam. Terus ada atribut yang mendefinisikan karakteristik atau properti dari entitas tersebut. Ada relasi data yang dimana menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Ada kardinalitas. Kardinalitas adalah penentuan jumlah kejadian dari satu entitas yang dapat terhubung dengan sejumlah kejadian pada entitas lain. Juga menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi terhadap himpunan entitas yang lainnya. Terus di sini ada
PDM, Physical Data Model. Physical Data Model menjelaskan atau menjabarkan bagaimana data disimpan di komputer dengan menyajikan informasi seperti record format, record order range, dan akses path. PDM dibuat dengan melakukan generate pada CDM yang sudah kita buat. Nah, dalam penerapan PDM dapat disamakan dengan skema relasi yang fungsinya adalah memodelkan struktur fisik dan secara detail dari suatu database. Dalam PDM, hubungan antara entitas yang digunakan adalah hubungan secara koordinalitas, di mana hubungan one to one akan ditandai dengan sebuah garis hubung dari berisi keterangan hubung tersebut one to one. Terus ada hubungan on to many juga ditandai dengan garis hubungan serta tanda hubungan tersebut on to many, dan PK primary key pada table 1 akan menjadi FK foreign key pada table many, dan hubungan many to many akan membuat sebuah table baru yang berisi PK dari masing-masing table pembentukan hubungan many to many. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami, saya sebagai pembawa materi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penyampaian kata yang kurang jelas atau sulit untuk dipahami. Dari saya sendiri, Muhammad Fadila, minta maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.